Selamat datang kembali pemirsa, selamat bergabung dengan channel Menuju Pemilu 2024. Bersama saya Putut Al-Huda, dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar kita gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Bahas penyelesaian RUU EBT, Diah Roro Esti, DPR masih menunggu DIM dari pemerintah. Anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, Diah Roro Esti mengatakan, DPR tengah menanti daftar inventarisasi masalah, DIM, dari pemerintah guna menuntaskan rancangan undang-undang, RUU, Energi Baru dan Energi Terbarukan, EBT. Menurut penjelasannya, Komisi 7 DPR RI sudah menerima surat Presiden, Supres, terkait RUU EBT. Namun, hingga saat ini Komisi 7 DPR RI belum menerima DIM untuk diharmonisasikan serta membentuk panitia kerja, Panja. Alhamdulillah, Presiden Joko Widodo, Jokowi, sudah menerbitkan Supres. Kami, Komisi 7 DPR, masih menunggu DIM dari pemerintah. DIM ini penting agar kami dapat bergerak lebih lanjut sehingga Indonesia diharapkan telah memiliki RUU EBT pada G20 Summit, November 2022, ujar Roro saat ditemui Kompas.com. Selasa, 14 Oktober 2022. Sebagai informasi, rapat paripurna DPR telah menyetujui RUU EBT sebagai usulan legislatif pada Juni 2022. Adapun substansi pokok pendalaman DIM RUU EBT meliputi transisi energi dan peta jalan, sumber EBT, nuklir, perizinan berusaha, penelitian dan pengembangan, serta harga EBT. Lalu juga dukungan pemerintah, dana EBT, tingkat komponen dalam negeri, TKDN, pembagian kewenangan, pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat. Roro menjelaskan, RUU EBT dihadirkan dengan semangat transisi dari energi fosil ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, serta sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, RUU EBT diperlukan pula untuk meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional. Pasalnya, hingga saat ini belum ada undang-undangan yang komprehensif untuk mengatur soal EBT. Urgensi RUU EBT yakni sebagai salah satu isu prioritas dalam presidensi G20, yakni transisi energi, terangnya. Oleh karena itu, lanjut Roro, DIM dari pemerintah perlu segera diterima oleh Komisi 7 DPR RI agar dibahas lebih lanjut mengenai substansi RUU EBT dapat bergulir. Sebagai contoh, imbuh Roro, pembahasan yang cukup mendesak mengenai pembentukan badan khusus untuk memantau transisi ke EBT dan implementasinya di Indonesia. Hal itu perlu ditinjau lebih lanjut apakah Indonesia membutuhkan badan tersebut atau tidak. Itu yang perlu dikaji lebih mendalam, kata Roro. Roro berharap, kehadiran RUU EBT dapat mewujudkan sedikitnya 3 hal. Pertama, mewujudkan keberlanjutan masa depan Indonesia. Kedua, membentuk ekosistem yang baik agar sektor energi terbarukan bisa berkembang. Ketiga, mengurangi emisi karbon dari sektor energi. Political will menuju transisi energi lebih lanjut Roro menjelaskan, pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkan target bauran EBT sebesar 23% pada 2025. Pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB, merupakan salah satu pemanfaatan teknologi di sektor EBT guna mencapai target tersebut. DPR RI bersama segenap delegasi Parliamentary Speakers, Summit, P20, juga berkomitmen mencapai target Net Zero Energy, NZE, menuju energi bersih. Konferensi T8TH Parliamentary Speakers, Summit yang dihelat pada 5 hingga 7 Oktober 2022 di Jakarta dinilai sebagai momentum tepat menyosialisasikan transisi energi dari energi fosil menuju energi berkelanjutan. Adapun upaya Komisi 7 DPR RI mendorong terwujudnya transisi energi serta melahirkan RUU merupakan wujud political will parlemen. Parlemen telah melalui proses kesepakatan lintas fraksi. Kami harus betul-betul saling mendorong satu sama lain untuk membuktikan bahwa transisi energi dan pengembangan sektor EBT adalah isu yang patut diperjuangkan, tambahnya. Bila politik willingness sudah berjalan, lanjut Roro, RUU EBT diharapkan dapat disahkan menjadi undang-undang menjelang gelaran KTT G20 mendatang. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Ketua Komisi 7 DPR RI. Meski begitu, upaya tersebut bergantung pada political will pemerintah yang ditunjukkan dengan kesegeraan penyampaian DIM. Roro menambahkan, RUU EBT akan memiliki sejumlah fungsi. Pertama,
sebagai undang-undang yang memayungi bauran EBET. Kedua, menjadi undang-undang sektor, khususnya energi terbarukan. Ketiga, diusulkan sebagai lex specialis atau undang-undang yang bersifat khusus. Regulasi dalam bentuk UU tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, penguatan kelembagaan dan tata kelola, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta sumber EBET untuk pembangunan industri dan ekonomi nasional. Pada intinya, melalui RUU EBET, DPR berharap portofolio sektor energi di Indonesia semakin luas. Tak hanya didominasi energi berbasis fosil, tetapi juga energi ramah lingkungan. Pasalnya, pembangkit listrik di Indonesia saat ini 80% masih menggunakan energi batu bara, jelas Roro.